Halo semuanya, kembali lagi di channel Horror Plamo. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review modong HG1-14 No Fighter Red. Kit ini merupakan ciplakan dari versi Bandai namun memiliki warna yang berbeda, yang mana body mengambil dari Entry Grade Nu Gundam sedangkan fin panelnya dari HGUC Nu Gundam. Seperti biasa, saya mendapatkan kit ini melalui Tokopedia dengan harga Rp125.000 dari toko yang bernama Rumah Hobi. Di dalam boxnya sendiri terdapat 2 buah kantong plastik yang berisi 9 buah runner, 2 lembar stiker, serta 2 lembar kertas petunjuk rakit atau kertas manual. Karena HG No Fighter Red ini merupakan ciplakan dari kit Bandai, tentu saja kit ini memiliki desain yang keren dengan detail-detail yang juga bagus. Proses rakitnya sendiri sebenarnya cukup mudah, hanya saja kit ini memiliki bahan plastik yang keras, jadi cukup bikin sakit jari. Dan untuk hasilnya sendiri sangat loose di bagian fin panel, sangat terlihat ketika digoyang-goyangkan seperti ini. Selain itu, bagian wajahnya ini juga terlihat aneh, terutama ketika dilihat dari samping. Jika dilihat secara 360 derajat, HG No Fighter Red ini memang terlihat keren dari sudut pandang manapun. Memiliki siluet yang keren, proporsi yang bagus, serta memiliki backpack yang berukuran cukup besar. Namun tidak membuat HG No Fighter Red ini terjengkang atau jatuh ke belakang. Kit ini memiliki kombinasi warna merah, putih, kuning, serta abu-abu gelap yang menurut saya bagus, serta untuk separasi warnanya sendiri sudah cukup akurat, meskipun masih membutuhkan foil stiker. Stiker yang pertama untuk logo Amurorai bagian shield dan bahu, sedangkan stiker yang kedua untuk fin panel dan bazukanya. Kit ini memiliki tinggi hampir 16 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan Entry Grade Nu Gundam. Sekilas, keduanya memiliki detail yang mirip, mulai dari bagian kepala sampai kakinya. Hanya saja, detailnya lebih rapi milik Bandai ketimbang modong, tentu saja ini wajar. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah Hyper Bazooka, memiliki bentuk yang cukup keren dengan detail yang bagus, serta kombinasi warna merah, putih, dan abu-abu gelap. Untuk bagian handle-nya ini bisa dibuka dan tentu bisa disimpan di bagian backpack-nya. Cara menggunakannya kurang lebih seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari No Fighter Red dengan Hyper Bazooka. Kemudian yang kedua adalah beam rifle. Bentuknya cukup simpel, namun memiliki detail yang bagus, serta warna merah dan putih. Cara memegangnya kurang lebih seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari No Fighter Red dengan beam rifle. Lalu yang ketiga adalah shield, memiliki bentuk yang simpel namun tetap keren, detailnya cukup bagus, serta kombinasi warna putih dan abu-abu gelap. Bagian yang bisa digerakkan adalah konektornya yang bisa diputar. Cara pasang di lengannya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari No Fighter Red dengan shield. Kemudian yang keempat adalah beam saber, yang mana tersimpan di bagian backpack-nya. Memiliki bentuk yang unik dengan pelindung yang bisa dibuka. Disertai dengan 2 beam effect, lalu beginilah cara memasangnya. Cara memegangnya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari No Fighter Red dengan beam saber. Ada juga beam saber yang simpel seperti ini, yang juga disertai dengan beam effect. Cara memegangnya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari No Fighter Red dengan beam saber kedua. Lalu yang kelima adalah fin panel, tersusun dari 6 buah panel yang bentuknya cukup keren, memiliki detail-detail yang bagus, serta kombinasi warna merah, putih, dan kuning. Seperti yang saya sampaikan di awal, fin panelnya ini sangat loose. Masing-masing panel bisa dibongkar, lalu bisa ditekuk seperti ini. Tinggal dipasang di backpack-nya, dan berikut ini adalah pose dari No Fighter Red dengan fin panel. Sedangkan yang terakhir adalah action base, memiliki bentuk seperti ini dengan 2 lengan stand-nya, serta memiliki warna hitam saja. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa mengangguk-angguk sedikit, lalu miring juga sedikit, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, cukup bagus, armor bahunya bisa digerakkan naik turun, serta bahunya bisa diputar 360 derajat. Lengan atas bisa diputar 360 derajat, siku bisa ditekuk lebih dari 90 derajat, sayangnya sedikit keras, serta pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat. Perutnya bisa dimiring-miringkan, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini.
Front skirtnya bisa diangkat, side skirt bisa diangkat ke samping lalu diputar ke depan dan ke belakang, sedangkan back skirtnya sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan cukup bagus, lalu ke belakang hanya sedikit, serta ke samping selebar ini saja. Lalu untuk pahanya bisa diputar 360 derajat, serta lututnya bisa ditekuk hampir rapat. Kemudian untuk pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur, tumitnya juga bisa dibuka, lalu ke samping hanya sedikit, dan sayangnya tidak bisa diputar 360 derajat. Dengan harga Rp125.000, sebenarnya HG Nu Fighter Red ini cukup layak untuk dibeli. Memiliki bentuk serta siluet yang keren dengan senjata yang cukup banyak. Hanya saja, kit ini memiliki bahan plastik yang cukup keras, jadi proses rakitnya pun kurang menyenangkan, bahkan membuat jari terasa sakit. Dan hasilnya pun tidak bisa dibilang memuaskan, terutama fin funnel yang sangat loose, wajah yang terlihat aneh jika dilihat dari samping, serta beberapa part yang terpaksa harus dilem. HG Nu Fighter Red ini bisa dibilang cukup susah dicari, karena saya hanya menemukannya di toko rumah hobi saja. Dan yang pasti, saya tidak bisa merekomendasikannya untuk dikoleksi. Tapi kalau kalian tertarik, tidak ada salahnya juga kalau mau mengoleksinya. Tentu saja keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian, apakah mau mengkoleksinya atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!